produktivitas dan efisiensi mengelola operasi bisnis untuk menghasilkan pendapatan ya. Yang paling terkenal ini adalah turnover ratio, mulai dari inventory, receivable, dan payable. Aset turnover ini juga cukup penting. Biasanya kita pakai ya kalkulasinya untuk menghitung DuPont analisis yang akan kita bahas nanti di bagian akhir dari ebook ini. Kemudian dari turnover ratio tadi, kita bisa convert menjadi days outstanding, yang mana itu mengukur berapa sih rata-rata jumlah hari dalam setahun, perputaran inventory, perputaran sales, dan juga perputaran payment atau utang. Dan juga ada cash conversion cycle. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita lihat rumus dari days of inventory outstanding ya. Kita lihat dulu penjelasannya. Ini adalah rata-rata hari persediaan tersimpan ya sebelum dijual. Kemudian semakin rendah itu lebih baik, nunjukin efisiensi dan kecepatan supply chain-nya perusahaan. DIO ya, days of inventory outstanding, itu yang tinggi bisa berarti persediaannya lambat bergerak. Nah, taunya tinggi apa rendah gimana ya dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sejenis. Rata-rata inventory adalah rata-rata inventory awal dan inventory. Nah, ini formulanya ya, inventory turnover nih dari angka COGS dibagi dengan rata-rata inventory ya. Tadi inventory awal dan akhir ditambah kemudian dibagi 2. Kemudian untuk mencari tahu berapa rata-rata hari persediaan itu mulai dari masuk ya, disimpan sampai detik-detik akan keluar ya karena udah terjual, itu adalah 365 hari dibagi inventory turnover. Nah, ini untuk beberapa case, misalnya orang-orang analis di JP Morgan, mereka menggunakan angka 365,25 hari, bukan 365 bulat gini. Kenapa? Karena setiap 4 tahun kita adalah tahun kabisat ya, jumlah harinya tuh 366. Jadi 366 itu dibagi jadi 4 tahun, akhirnya setiap tahun itu ada 365 seperempat hari. Nah, ini untuk meningkatkan keakuratan dan detail aja dalam perhitungan. Sekarang kita masuk ke bagian days of sales outstanding. Ini adalah rata-rata penerimaan pembayaran dari pelanggan dari kita jualan barang ya ke pelanggan sampai pelanggan itu bayar uang dari produk yang kita jual ke kita. Nah, ini semakin rendah itu semakin baik. Idealnya tuh kurang dari 30 hari. Ini ngomongnya 30 hari itu kayak kita terms of payment yang kita ajukan ke pelanggan. Pelanggan tuh udah harus melunasi dari piutangnya mereka kepada perusahaan kita gitu. Kalau bisa kurang dari 30 hari ya. Biasanya kita juga punya terms of payment kepada supplier dan vendor. Biasanya juga sekitar 30 sampai 45 hari. Yang mana itu dalam bisnis Cina kita belajar kalau misalnya uang masuk itu harus lebih cepat dibandingkan uang keluar. Berarti TOP atau days of sales outstanding-nya ini harus lebih kecil ya, lebih cepat dibandingkan dengan nanti days of payment outstanding ya. Jadi slide berikut. Menghitungnya ini menggunakan receivable turnover dulu, yaitu angka revenue dibagi dengan rata-rata receivable, yaitu angka piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun, kemudian hasilnya dibagi 2, itu rata-rata receivable. Nah, days of sales outstanding-nya adalah 365 hari atau 365 seperempat hari dibagi dengan angka receivable turnover yang angka di sini. Ini udah ada contohnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini days of payment outstanding, yaitu berapa cepat sih uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada vendor atau supplier. Rumusnya adalah dari angka COGS atau HPP dibagi dengan rata-rata payables ya. Utang awal tahun ditambah utang akhir tahun, kemudian hasilnya dibagi 2. Kemudian nanti ketemu payable turnover. Kemudian untuk menghitung days of payment outstanding-nya, itu 365 atau 365 seperempat hari dibagi dengan angka turnover-nya ini. DPO yang tinggi itu nunjukin fleksibilitas kas ya. Terlalu rendah itu bisa merugikan. Jadi kalau DPO ini justru makin tinggi makin bagus kayak gitu. Berarti uang yang keluar makin lambat, makin lama, makin sedikit. DPO rendah dapat mengindikasikan perusahaan tidak memanfaatkan kredit pemasok secara maksimal. Jadi harus sebanyak-banyak. Nah, berikutnya adalah operating cycle dan cash conversion cycle ya. Operating cycle itu adalah simpelnya adalah angka DIO ya, lamanya hari cycle-nya inventory ditambah dengan DSO, lamanya hari cycle-nya uang masuk. Ya, itu adalah operating cycle. Berarti artinya dari dari barang masuk sampai barang keluar karena dijual sampai uang masuk ke perusahaan itu adalah operating cycle ya, DIO plus DSO. Nah, cash conversion cycle itu adalah melihat siklus uang ya, uang masuk, uang keluar. Nah, berarti dari angka operating cycle ini itu dikurangi dengan DPO ya, jadi itu melihat conversion cycle-nya itu seperti apa. Nah, ini tujuannya untuk mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi kas ya, termasuk sampai kasnya itu dibayar kepada supplier atau vendor ya. Kemudian semakin rendah CCC ini ya, itu nunjukin efisiensi perusahaan. Kalau negatif berarti arus kasnya cepat banget. Makin kecil, makin mendekati 0 atau kurang dari 0 itu bagus. Kemudian sangat relevan untuk bisnis yang banyak persediaannya. Jadi kalau perusahaan yang jualannya itu butuh stok ya, persediaan ataupun manufaktur yang mana itu juga punya stok untuk dijual kayak gitu. Nah, salah satu rasio ukuran
yang perlu di-manage oleh perusahaan, perlu dimonitor dan evaluasi adalah operating cycle dan cash conversion cycle ini. Dan dibandingkan juga dengan perusahaan lain ya, untuk melihat efisiensi dari supply chain-nya sebagai analis atau konsultan yang ingin melihat apakah bisnis ini beneran unik dan kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Itu dilihat dari sini, operating cycle dan cash conversion cycle-nya. Kemudian ratio of asset turnover ini tambahan aja, yang mana nanti asset turnover ini tetap kita butuhkan untuk analisis yang lain, misalnya analisis DuPont ya. Itu angkanya dari total sales dibagi dengan rata-rata aset ya, aset awal tahun dengan aset akhir tahun. Nah, untuk perhitungan aset ini bisa ada dua ya, ada dua ini perspektif. Bisa total aset ya, yang mana terkandung di dalamnya ada fixed asset, kemudian other assets kayak. Tapi bisa juga aset yang dimaksudkan adalah aset dari si ininya aja, fixed assetnya aja, yang mana dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung proses produksi dan menghasilkan profit kayak gitu. Nah, ini mengukur efisiensi aset, menghasilkan pendapatan, berapa sih percentage atau performa ya setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan itu bisa menghasilkan salesnya berapa. Rasio lebih dari 1 nunjukin penggunaan aset yang efektif. Rasio bervariasi ya sesuai industri, penting untuk perbandingan dengan kompetitor di industri yang sejenis.